Ya, baru-baru ini, drone serang dari Iran dilaporkan kembali menghantam Kuwait di tengah pertemuan atau negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Ini adalah serangan yang juga bisa jadi sebuah pesan bahwa Iran masih mengendalikan permainan. Di sisi lain, dari Selat Hormuz, mereka juga masih menguasai jalur minyak di dunia tersebut. Dengan baru-baru ini, kami pikir kita baru saja mendengarkan alasan kenapa pasukan Amerika Serikat tak bisa memasuki Hormuz. Saat salah satu pasukan Amerika Serikat yang selamat bercerita bagaimana Iran menghancurkan markasnya. Menurutnya, Amerika Serikat tak mampu menghentikan serangan dari Iran. Kenapa? Dan lantas seperti apa reaksi Kuwait dan Trump saat ini? Kenapa Trump menyalahkan Kuwait yang ia sebut tak bisa menggunakan Patriot? Berikut rangkuman selengkapnya. Dari Kuwait, secara resmi mereka menuduh Iran dan kelompok proksinya melancarkan serangan pesawat tak berawak atau drone yang menargetkan wilayahnya pada Kamis malam. Selain Kuwait, Arab Saudi juga mengakui adanya serangan baru-baru ini yang merusak jalur pipa minyak utama Timur Barat atau East-West Pipeline, di mana pipa tersebut merupakan jalur vital yang mengangkut minyak mentah dari kawasan Teluk ke Laut Merah, sehingga bisa menghindari Selat Hormuz yang masih dikuasai Iran. Jelas ini adalah pesan nyata sebelum pembicaraan dilakukan, bahwa Iran masih sangat kuat untuk membawa perang ini menjadi lebih buruk. Di mana dengan menyerang minyak Kuwait dan pipeline di Saudi, Iran ingin menegaskan bahwa mereka tetap berada di atas angin saat negosiasi ceasefire dengan Amerika Serikat dilakukan di Pakistan. Jadi Selat Hormuz adalah segalanya, di mana dengan menguasai Selat Hormuz secara de facto, Iran telah menunjukkan kepada dunia dan terutama kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak bisa dipaksa menyerah. Selat ini adalah jalur vital yang mengangkut 20% pasokan minyak dunia, dan saat ini tetap berada di bawah kendali Teheran. Maka jelas, Iran ada di atas angin dalam negosiasi di Pakistan. Amerika Serikat sendiri benar-benar tidak mampu merebutnya secara militer selama 40 hari perang ini telah berlangsung. Di mana baru-baru ini, pasukan Amerika Serikat yang selamat dari serangan Iran di pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait memberikan kesaksian yang sangat mengerikan. Mereka membantah narasi Pentagon yang mencoba meminimalkan serangan tersebut, di mana sebaliknya, mereka tak benar-benar bisa mendapatkan perlindungan dari Pentagon. Tidak ada perlindungan bagi kami di pangkalan ini. Itu tidak benar. Kami diserang langsung. Kami hidup dalam mimpi buruk setiap hari karena drone-drone Iran. Banyak dari kami tewas di sini, dan sisanya terluka, ucapnya. Ya, di situ pasukan Amerika Serikat juga mengatakan jika mereka meminta mendekat ke Iran. Tapi sekali lagi, unit mereka sama sekali tidak fortified dan tidak siap memberikan pertahanan apapun. Mereka juga membantah klaim Pentagon bahwa serangan hanya satu drone yang lolos. Menurutnya bukan. Serangan Iran begitu dahsyat dan terus-menerus, sehingga membuat seluruh pangkalan hancur dan pasukan Amerika Serikat merasa tidak berdaya. Kesaksian ini disiarkan oleh media Amerika sendiri, termasuk CBS News, dan menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Serangan Iran tidak bisa dihentikan oleh pertahanan Amerika Serikat di kawasan. So, inilah gambaran apa yang terjadi jika Amerika Serikat mendekati Selat Hormuz. Dan itulah alasan bagaimana akhirnya Iran berada di atas angin menjelang pembicaraan di Pakistan. Selat Hormuz tetap terkunci di tangan mereka. Serangan drone mereka terbukti mematikan. Dan Amerika Serikat tidak punya pilihan lain selain duduk di meja perundingan dengan posisi yang lebih lemah, harusnya. Ya jelas, saat ini Iran tiba di meja perundingan di Islamabad bukan dalam posisi lemah atau terpojok, melainkan sebagai aktor yang masih mempertahankan pengaruh strategi signifikan. Meski menghadapi serangan udara intensif dari Amerika Serikat dan Israel selama lebih dari 40 hari, rezim Teheran berhasil bertahan tanpa mengalami keruntuhan total. Iran tetap mengendalikan jalur perdagangan penting dan mempertahankan kemampuan militer serta pengaruh regionalnya. Lihatlah headline opini dari Al Jazeera. Mereka menuliskan bahwa Iran telah mengalami pertumpahan darah, tapi mereka menang melawan poros Amerika Serikat Israel. Saat ini sendiri, dengan gencatan senjata 2 minggu yang rapuh, Iran datang ke negosiasi dengan leverage yang kuat. Kontrol de facto atas Selat Hormuz yang masih dibatasi lalu lintas kapalnya meski ceasefire, menjadi senjata utama Teheran. Situasi ini memaksa Amerika Serikat untuk berunding dalam kondisi di mana ekonomi global tetap terancam lonjakan harga minyak. Analis menyebut, perang ini justru mengubah keseimbangan kekuatan, dengan Iran muncul lebih tangguh secara strategis. Seperti analis dari Military Times yang menulis, saat Amerika Serikat mengklaim kemenangan, Iran muncul dengan luka, tetapi memiliki pengaruh atas Selat Hormuz. Dan kalau melihat situasi saat ini, kita melihat bahwa dalam negosiasi, Iran secara tegas menuntut pengakuan resmi atas kendali mereka terhadap Selat Hormuz dalam proposal 10 poin yang dijadikan basis pembicaraan. Dengan Teheran, ingin lalu lintas kapal tetap dilakukan dalam koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran, termasuk kemungkinan pemungutan biaya atau tol untuk kapal yang melintas.
Meski Amerika Serikat menginginkan pembukaan penuh tanpa syarat, Iran berhasil mempertahankan posisi bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka secara bebas tanpa konsesi besar dari Washington. Bicara soal pertahanan Kuwait yang mudah ditembus Iran, bahkan menyebabkan pasukan Amerika Serikat tereliminasi di sana. Trump tidak mau disalahkan. Sebaliknya, pada 6 April 2026, Presiden Donald Trump secara terbuka mengejek Kuwait. Trump mengatakan bahwa Kuwait didn't know how to use our great patriots, tidak tahu cara menggunakan patriot buatan kami yang hebat. Dan sekali lagi, pernyataan ini disampaikan Trump dalam respon terhadap kegagalan sistem pertahanan udara Kuwait saat menghadapi serangan. Ya, disitulah alih-alih mengkritik pertahanan Amerika Serikat Patriot, Trump justru menuding Kuwait sebagai pihak yang tidak kompeten mengoperasikan sistem Patriot buatan Amerika. Pernyataan ini pun menuai reaksi kritik tajam. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya Washington untuk mengalihkan kesalahan dari kegagalan pertahanan Amerika Serikat di kawasan. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat yang berada di pangkalan Kuwait melaporkan bahwa sistem pertahanan tidak berfungsi optimal dan mereka merasa tidak terlindungi selama serangan berlangsung. Iran mengubah situasi di dunia, di mana nantinya sanksi dari Amerika Serikat ke berbagai negara yang selama ini jadi kunci dominasi dunia tak akan bisa digunakan lagi. Hal inilah yang baru-baru ini disampaikan Rubio, di mana menurutnya, jika Amerika Serikat tak bisa menghentikan penggunaan yuan dalam transaksi, maka sanksi Amerika Serikat tak akan berpengaruh. Ya, sekali lagi, menurut Rubio, jika Amerika Serikat tidak segera mengubah strategi, maka sanksi dolar yang selama ini menjadi kunci dominasi dunia akan kehilangan efektivitas total. Ia menekankan bahwa semakin banyak negara yang beralih menggunakan yuan atau RMB China dan mata uang lokal lainnya dalam perdagangan internasional, terutama untuk komoditas energi. Kondisi ini semakin nyata akibat konflik Iran, karena Iran masih mengendalikan Selat Hormuz dan hanya menginginkan kapal tertentu dengan koordinasi IRGC, bahkan memungut biaya. Banyak negara produsen dan pembeli minyak terpaksa mencari jalur pembayaran alternatif di luar sistem dolar. Dan ini mempercepat tren yang sudah dimulai sejak Rusia disanksi berat. Dan kini Iran membawa tren tersebut ke level yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington. Disitulah Rubio memperingatkan bahwa dalam waktu dekat, Amerika Serikat mungkin tidak lagi bisa menghukum negara-negara dengan sanksi ekonomi, seperti yang dilakukan selama puluhan tahun. Dominasi dolar sebagai senjata geopolitik sedang terkikis, dan Iran menjadi salah satu katalisator utamanya saat ini. Pada akhirnya, Iran tetap unjuk kekuatan. Meski ceasefire sudah diumumkan, drone mereka masih menghantam Kuwait dan pipa minyak Saudi. Pasukan Amerika Serikat yang selamat menyalahkan Pentagon karena tak mampu melindungi mereka. Meski Trump justru menyalahkan Kuwait yang tak tahu cara pakai patriot kami. Sementara itu, Selat Hormuz masih terkunci di tangan Teheran. Dan Iran datang ke meja negosiasi di Pakistan bukan sebagai pihak yang kalah, melainkan sebagai pihak yang masih memegang kendali. Dunia kini menyaksikan Iran tidak hanya mengubah peta perang Timur Tengah, tapi juga mulai menggerus dominasi sanksi dolar Amerika. Sekarang, segalanya akan ditentukan di Islamabad. Apakah Amerika Serikat mau mengikuti kemauan Iran atau perang akan kembali menyala? Kami akan terus update setiap perkembangan langsung dari lapangan.